kepada orang yang hidup silaturahmi. Jadi silaturahmi saja, menyampaikan salam, kemudian kita mengambil ibrah bahwa dengan ziarah kubur itu kita juga akan seperti mereka. Dari situ kemudian kita mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Silakan Ibu. Perbedaan qiyamul lail dengan tahajud. Kalau tahajud itu, kalau bahasa ini adalah terjaga. Jadi tahajud, sholat yang dinamakan sholat tahajud adalah sholat setelah tidur, meskipun tidurnya habis maghrib. Jadi misalkan habis maghrib ibu ketiduran, isya bangun, habis isya sholat tahajud sudah boleh. Tapi kalau qiyamul lail tidak harus tertidur. Jadi misalkan ibu nggak bisa tidur sampai jam 1, sholat aja nggak apa-apa, qiyamul lail itu namanya. Ada lagi? Ya Ibu. Ada Ibu. Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan barang siapa melakukan kesalahan maka sujudlah atau sujud dan rukuklah, kalau nggak salah seperti itu. Redaksinya hadisnya ada. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah itu dianjurkan untuk segera sholat 2 rakaat. Itulah sholat tobat. Secepatnya sebenarnya. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib, itu ayatnya. Terus di hadis itu yang tentang sholat itu ada ketika orang melakukan kesalahan maka sholatlah 2 rakaat. Ada lagi? Silakan. Masalah anak soleh. Ya. Itu kan tidak harus anak kita sendiri. Gimana? Bisa Pak. Misalnya bapak nggak punya anak. Punya anak, tapi orang lain kita. Anak orang lain kita solehkan. Sementara anak kita sendiri. Kurang lebih gini. Gimana Pak? Yang jelas. Kan gini. Kalau anak perempuan. Ya. Anak laki, kalau anak laki kan bisa ada masih kan. Kan di rumah. Udah gitu kan. Kalau misalnya udah besar kan dibawa suami. Iya. Kalau anak laki kan mungkin beda gitu. Lalu ya akhirnya doain kita lah gitu. Maksudnya gini loh, maksudnya ponak-ponakan anak-anak kita kita apa gitu, selalu kita artinya kita bantu apa gitu. Semoga dia mendoakan kita. Gitu. Ya boleh Pak. Jadi misalkan Bapak tadi disampaikan ya sebenarnya kewajiban orang tua kepada anaknya adalah ketika anak itu, kalau perempuan kan sampai di bawah suaminya, kalau laki-laki sampai balik sebenarnya gitu kan. Jadi kalau setelah itu udah dibebaskan orang tua untuk istilahnya sudah tidak dipertanggungjawabkan. Nanti kalau misalkan anaknya nakal itu sudah bukan tanggung jawab orang tuanya, sudah selesai pendidikan dari fase 1 tadi. Tapi kalau perempuan sampai suaminya membawanya. Nah kalau misalkan dari anak-anak tidak bisa diharapkan ininya, kemudian kita membantu orang lain untuk soleh, yaitu bisa masuk kepada tadi sedekah jariyahnya Pak. Jadi Bapak sedekah jariyah, sedekahnya menyekolahkan anak sampai pinter. Nah itu nanti anaknya pinter, kemudian beribadah kepada Allah. Nah Bapak dapat pahala dari Bapak yang infakkan itu. Jadi bukan dari anaknya tadi tidak, tapi dari jalur yang sedekah tadi, menyekolahkan atau dari infak yang Bapak sampaikan. Ada lagi? Bapak, Ibu silakan. Ada lagi Nabi yang menyatakan dari Afrika itu Ustaz. Afrika itu artinya kalau kita menyelenggarakan Afrika itu anak-anak itu semacam tergadaikan. Maksud dari tergadai itu. Ya. Pernah dibahas bahwa hadis itu sudah dinasah Pak. Dinasah oleh hadis dari Aisyah bahwa ketika ada perintah kurban di Idul Adha, maka nasahat kulla dzambin qablaha. Jadi maka dinasahlah penyembelihan itu sebelumnya. Karena budaya Afrika ini sebelum ada perintah untuk kurban. Tapi kita melakukan tetap boleh. Ya, tapi tidak harus.
Karena apa? Kalau diwajibkan akikah semua, coba bayangkan berapa juta orang muslim yang tidak mampu. Berarti anaknya terganti semua? Tidak. Itu dulu adalah anjuran untuk istilahnya kalau di dalam ini adalah itu syukuran Pak. Kalau punya anak itu kan anugerah kan. Biar berkah ya syukuran lah kalau anaknya lahir, ibaratnya gitu. Setidaknya ya 1 kambing atau 2 kambing kalau laki-laki. Ini karena apa? Orang Arab dulu, zaman dulu, laki-laki itu sangat mahal nilainya Pak. Kalau anaknya lahir laki-laki, kebanggaan orang tuanya itu double. Makanya ininya double, 2. Kalau perempuan 1. Bagi orang Arab, 1 kambing dan 2 kambing itu sangat kecil sebenarnya. Bagi orang Indonesia saat ini mungkin lumayan agak berat bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi hadis itu sudah dinasah oleh hadis yang lain, tapi masih boleh dipakai dengan dasar bahwa tidak wajib, hanya itu sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi misalnya kan gini, jika anak-anak itu belum sampai balik atau masih anak-anak meninggal, dia tidak bisa memberi syafaat pada orang tuanya, itu masuk dinasah. Anak yang perbedaannya itu tidak bisa memberi syafaat pada orang tuanya apabila anak-anak itu meninggal sebelum balik. Jadi gini Pak, kalau anak-anak meninggal sebelum balik, itu ada hadis lain menyatakan barang siapa punya anak perempuan 3 meninggal semua dalam keadaan belum balik, maka bapaknya yang sabar atau keluarganya yang sabar dapat jaminan. Asalkan 3 berturut-turut punya anak perempuan 3 berturut-turut meninggal semua sebelum balik. Dalam hadis saya pernah baca bahwa di situ keluarganya dapat istilahnya jaminan syafaat. Tapi kalau 1 atau 2 saya belum menemukan. Mungkin hanya sekedar anak-anak yang meninggal sebelum balik itu kan tidak ada dosa. Mereka itu jadi pelayan-pelayan surga dan pada saatnya nanti tetap akan memanggil bapaknya. Nanti pada saatnya akan memanggil bapaknya. Meskipun bapaknya di neraka, pada suatu saat akan dipanggil. Tapi nunggu waktu dulu Pak, istilahnya dicuci dulu. Bapaknya dicuci dulu, kalau kotor, kalau bersih kan langsung ketemu. Ada lagi? Ibu-ibu? Silakan. Ya. Belum sempurna itu maksudnya bukan belum sempurna ya, maksudnya nilainya kurang. Jadi misalkan dia sholat 2 rakaat, orang yang masih bujang dengan sholatnya 2 rakaat, orang yang sudah menikah, nilainya beda. Tahajudnya orang yang belum menikah dengan tahajudnya orang yang sudah menikah beda. Karena apa? Jelas beda Mbak. Kalau orang sudah menikah, mandi dulu. Berat kan? Oh tahajud mandi dulu. Kalau belum menikah kan cuma wudhu doang. Ibaratnya, apalagi anaknya nangis, nah kan? Ini berat. Makanya orang-orang yang, ini anjuran apa? Orang-orang yang sudah menikah itu pahalanya gede kalau mau beribadah yang sungguh-sungguh. Mau tahajud, bangun malam, pahalanya gede. Karena apa? Susah orang-orang sudah menikah itu. Apalagi anaknya udah, aduh anaknya nangis dikit, ibunya udah nggak sabar. Kan karena seperti itu. Makanya dikasih iming-iming yang gede. Nah kalau sama nanti kan nggak seru. Kira-kira begitu. Ada lagi? Iya, pahala itu dilihat dari segi besar keberatannya. Sholat subuh 2 rakaat nilainya lebih besar daripada sholat yang 4 rakaat, misalnya contoh seperti itu.